Minasan, sebelum kita mulai presentasi, ayo Jaske. Minasan, sebelum kita mulai presentasi, Langkah baiknya kita berdoa. langkah baiknya kita berdoa. Doa di mana? Selesai, beri salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, genki desu ka? Apa kabar semuanya? Hai, genki desu. Baik, kita Des. Oke, perkenalan dulu ya. Dari siapa aja, kelompok mana? Mulai dari Zaskia-san, dozo. Hajime watashi no name wa Zaskia. Zaskia. Yes. Zaskia desu. Yoroshiku onegai shimasu. Lanjut, Karisa-san. Watashi no Karisa. Watashi wa Karisa desu. Udah? Karisa? Karisa? Karisa. Watashi no Karisa desu. Nah, watashi wa Karisa desu. Kamu nggak on cam. Nah, terus selanjutnya Jihan-san. Watashi wa Jihan Des. Yoroshiku. Oke, Nafisa-san. Watashi no namae wa Nafisa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita mulai ya. Kami akan mempresentasikan gitu kamu tes ya. Kami akan mempresentasikan. Oh, kamu pakai ini. Oke, sugoi. Hai, dozo. Banyak sekali. Ada sebelah salah. Dozo gimana? Saya pimpin. Hai, boleh. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Ima desu Kudayo Mas. Yang pertama presentasi itu Jihan. Ya, dozo. Jihan. Jihan. Ya. Iya. On cam, Jihan. Saya udah on cam sensei. Oh, sini belum. Oke, lanjut. Sebentar. Boku ga Heiau Setsu Setsume Shioto Shitan desu ga sono Kyuka no Teburu. Tapi bacanya Teburu. Lu nggak jelasin Ima kan? Iya, lagi baca. Bentar. Nggak terlalu kedengeran. Watashi no ima wa kirei desu. Watashi no kyakuma hiroi desu. Saya aja dulu gimana?
Iya kayaknya Boleh. kamu dulu deh. Oke. Kenapa kamu deg-degan? Ya, Enggak, lanjut. Sensei. Boku ga heya o setsume shitan desu ga sono kuka no wa heya desu. Kono heya ni wa konna mono ga aru. Beddo, suke, dokon wa maji desu. Watashi no heya wa akarui desu. Selesai. Oke, selesai gitu? Oh ya, lanjut ya, next ya. Next. Apa? Ya, Sensei. Barang apa saja yang ada di rumah? Gitu ya. Ya, Sensei. Barang apa saja yang ada di rumah? Jadi satu orang ngejelasin barang yang ada di ruangan itu. Udah dibagi-bagi apa yang harus dijelasin. Cuman mungkin ya mau jelasin nggak? Ini. Ayo, ini udah masuk kakaknya. Kaluti. Irashaimase Kaluti. Selamat datang. Ya, lanjutkan dulu. Coba sekarang. Zaskia. Zaskia. Boku ga heya setsume shitan desu ka sono kuka no wa turun. Kano heya wa mikonna mono wa toire wa haku shoku wa shampoo wa watashi no basuruma wa hirokuma. Watashi no basuruma wa akaru. Ya. Ini kan contoh pemakaian kata sifat. Kalau hiro itu negatifnya hirojanai. Berarti kalau luas itu nggak luas. Kalau kire itu cantik. Negatifnya kirejanai. Nah, ini udah benar kirejanai. Tapi kalau yang ini hiroi itu bukan hirojanai, tapi hirokunai. Kemudian kalau yang akarui itu kan terang. Jadi akarukunai itu. Ya. I-nya dihapus, I-nya dihapus. Yang hiroi, I-nya dihapus. Ya. Yang akaru, ya. Yang karu juga I-nya dihapus. Janai-nya dihapus. Akarui janai des. Yang paling bawah. I-nya hapus. Kunai. Kunai. Ku. Itu ku. Ayo, next, Sugi. Ya, selanjutnya yang slide ketiga, yang ruangan apa saja. Nah, ya, ini sebutkan, siapa yang menyebutkannya? Kyakuma, dapur. Ayo, Jihan. Iya, Sensei. Sebutkan. Yang dapur saya, Sensei. Yang slide ketiga. Ya, itu. Kyakuma, dapur. Mas. Ima, ruang keluarga. Daidokoro, ruang makan. Basurumu, kamar mandi. Watashi no heya, kamar tidur.
Niwa, Mhm. halaman atau tempat tumbuh bunga dan pohon. Oke, next yang ke slide 4. Good. Lanjut, siapa ini? Sensei, slide-nya nggak kelihatan, Sensei. Oh, kalau di saya kelihatan sih. Barang apa saja yang ada di rumah. Itu yang Saskia kepin. Oh, Jadi saya Saskia bilang, kepin. ya. Oke, bentar. Oke, sorry, Saskia kepin. Bentar ya. Mana Saskia? Oh, Saskia. Enggak kepin. Enggak kepin kok. Enggak ada yang kepin. Di saya kepin, jadi Di saya enggak ada yang kepin. Coba. Udah itu. Dah. Dah. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Gimana udah? belum, Sensei. Masih nggak kelihatan. Belum. Tuh udah saya unpin. Kelihatan nggak? Karisa. Karisa. Bisa. Masih nggak kelihatan. Saya kelihatan sih di laptop. Tuh udah. Gimana? Udah belum? Belum bisa. Masih Zaskia yang kepin. Ini udah nggak dipin. Oke. Kalau ngepin orang bisa beda-beda. Ini gimana? Masih? Karisa. Pencet lagi pinnya. Kalau misalkan mau unpin, Tuh udah. Saya unpin. tinggal dipencet doang. Beda-beda unpin. Udah, ini udah. Pinnya orang. Karisa. Udah, saya ini udah. Tuh. Tuh, udah. Tuh. Saya fotoin aja ya, yang slide-nya ya. Nih. Ada di grup tuh. Dah, ayo cepet. Ada nggak? Lain Karisa aja dulu atuh. Karisa dulu aja yang ini yang share screen-nya. Atau Nafisa yang share screen-nya yang baca. Oke. Saya ngejelasin apa? Yang ini udah barang apa saja, slide 4, 5, 6, langsung 7. Barang yang ada di ruang keluarga itu teburu, ekon, sofa, sama terebi. Kalau misalkan kamar tidur itu beda, suke, pasokon, sama mandi. Mandi itu buku. Terus lanjut. Barang yang ada di kamar mandi itu toilet. Oke, whatever. Hakusoku, Tanpu, sama tenuki. Barang yang ada di ruang makan itu supun, fukou sukau, pureto, teburu, naifu. Barang yang ada di dapur itu frypan,
nape, sitobu, densirenji. Oke, Udah sih, next. ini Yang 3. ketujuhnya? Nah, Ini buat presentasi yang tinggal rumah yang di Jepangnya itu ya? Yap. Oke. Selanjutnya, ini ada sesi sharing sama Kak Lutfi. Halo, Kak Lutfi. Are you there? Halo, masuk ya suara saya. Nah, ya, ada Kak. Oke, perkenalan diri dulu ya Kak ya. Ya, Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkumpul di Google Meet ini. Nama saya Lutfi Nur Fadli. Kebetulan saya mahasiswa yang University, alhamdulillah di Jordania. Kebetulan saya di Indonesia itu di Kuningan, di dekat Cirebon. suaranya putus-putus Kak. Suaranya putus-putus. Coba pakai headset. Ya. Masih putus-putus nggak? Nah, udah enggak Pak. Iya, sinyalnya agak jelek di sini. Gak apa-apa Kak, pelan-pelan aja. Ini kelas 8 ya? Apa kelas berapa? Kelas 8 Kak. saya bisa izin dulu nggak? Oh Ada iya. orang di luar. Izin sebentar. Oke. Lanjut Kak. Alhamdulillah saya ke Yordania di tahun 2019 kemarin. Kebetulan saya di sini di Yordania, tepatnya di ini ya, di provinsi Irbid. Nah, jadi di Yordan itu ada beberapa beberapa provinsi, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Nah, kalau di Yordania ini cuma sedikit. Bahkan Yordania ini hanya sebesar Pulau Sumatera lah, nggak nyampe Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa kan banyak besar gitu ya. Nah, kalau ini hanya sebatas Pulau Sumatera gitu. Jadi mungkin dari ujung Yordan ke ujung Yordan mungkin hanya bisa ditempuh dengan jarak ya 8 jam 10 jam lah paling, seperti itu. Kakak jurusannya dari jurusan apa Pak? Nah, untuk jurusannya kebetulan saya di sini ngambil jurusan agama ya, fikih, ambil jurusan fikih. Nah, kebetulan teman-teman di sini juga banyak yang ambil jurusan Usuluddin, yang ngambil jurusan ekonomi, ekonomi Islam. Nah, kebetulan di sini yang paling unggul ya di kampus saya itu yang paling unggul ekonominya gitu. Jadi teman-teman kita juga yang di sini yang ambil jurusan ekonomi kayak gitu. Oke, Minasan ada yang mau bertanya nggak?
Iya, saling bertanya. Kak, apa sih alasan kakak masuk jurusan agama? Kan yang unggul di ekonominya gitu, jurusan ekonomi. Ya, Perkenalin nama kenapa dulu saya dong, Mari. kenapa ngambil jurusan agama? Karena eh, emang sejatinya kita kalau misalnya ke sekolah ya, kita harus sesuai dengan ininya, harus sesuai dengan passion kita. Mungkin kalau yang mau jadi kontraktor, apa mau jadi pengusaha, bisnismen, itu bisa saja. Ya. Tapi kebetulan karena di Yordania sendiri eh, agamanya bagus gitu, dan juga masih sama kayak Indonesia gitu, dengan adat-adatnya, dengan ya lingkungan hidupnya yang orang Indonesia kebetulan nggak beda jauh gitu sama orang Yordan. Nah, jadi ngerasa kayak cukup lah gitu, dan pas juga ngambil jurusan agama di sini kayak gitu. Susah nggak sih Kak belajar di luar negeri gitu yang jelas beda kultur, beda bahasa, dan lain-lain? Ya pasti ada aja ya tantangan-tantangannya itu, kayak misalnya dalam segi bahasa, yang udah pasti itu bahasa. Soalnya kalau bahasa itu kita memang di sini pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya yang bahasa Arab Amiyah, ya bahasa Arab yang eh, pakai kayak bahasa daerahnya sendiri gitu. Nah, jadi kan mungkin kalau di Indonesia ada bahasa Indonesianya ya yang baku. Nah, mungkin ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini sendiri tantangan yang paling pertama yang udah pasti yaitu bahasa ya. Kalau untuk pergaulan sendiri, bukan pergaulan ya, lingkungan ini, lingkungan orang Arabnya sendiri, bagaimana perilaku orang Arab ke kita, ya, sebagian ada yang mereka emang baik, kebanyakan emang baik semua mereka. Nah, bahkan di Yordan sendiri itu nggak terlalu banyak ya, kayak maling-maling gitu, bahkan nggak ada. Saya sendiri aja selama di sini belum pernah nemuin gitu ada orang yang kemalingan apa dicopet di jalan itu, nggak pernah gitu kita di sini. Nah, eh, makanya di sini ya tantangannya itu paling bahasa. Kalau kayak makanan, kayak kultur kayak gitu udah biasa lah insya Allah. Soalnya kita masih muda juga, jadi kita masih bisa menyesuaikan kayak gitu. Ini sekarang Maaf, Kak, masih disconnect tadi. masih online ya di Indonesia itu. Masih. Uh, Masih online, Kak. iya. Kak, kalau untuk rumah sendiri, beda nggak sih di Indonesia sama di Yordania? Nah iya, kalau rumah sendiri itu kita di Yordania itu, jadi kita modalnya sharing gitu. Ya, jadi bareng-bareng. Jadi ada satu rumah kayak apartemen gitu, modelnya apartemen kan kalau di Arab itu rumahnya kayak apartemen-apartemen gitu ya, tingkat ke atas. Nah itu misalnya satu rumah itu diisi dengan eh, nah satu rumah ini diisi dengan beberapa orang, misalnya 4 orang ataupun 3 orang, nah gitu. Jadi kita bayarannya juga emang nggak mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, kita sama aja kayak di Indonesia gitu bayarannya itu. Ya karena di sini misalnya rumahnya itu 4 juta misalnya ya, harga per bulannya itu kita bayarnya per bulan 4 juta. Nah, tinggal dibagi sama 4 orang, jadi 1 orang 1 juta. Nah, kayak gitu.
Jadi alhamdulillah kita rumah juga kebetulan yang sampingan itu orang Singapura, terus yang sampingnya lagi orang Thailand, dan juga yang di bawah itu orang Yaman. Nah jadi emang di sini emang kota pelajar ya, kayak di Jogja lah gitu keramaiannya itu kayak di Jogja gitu. Jadi kebutuhan segala macam kayak agak murah, tapi ya kayak kota inilah kota mahasiswa gitu. Jadi untuk rumahnya kayak gitu, jadi kita bareng-bareng gitu pakai apartemen. Berarti dia kayak dorm gitu ya? Atau tinggal di apartemen biasa atau kayak dorm emang dari kampusnya gitu? Enggak, kita misah sendiri. Jadi kita nyari rumah sendiri, barang-barangnya ya yang ada-ada, yang belum ya kita beli sendiri kayak gitu. Nggak ditentuin dari kampus. Nanya dong. Gimana tipsnya belajar bahasa asing buat anak-anak? Tips belajar bahasa asing, gimana ya? Belajar bahasa asing kayak tadi itu. Kalian ada belajar bahasa apa Jepang, hebat banget itu. Saya dulu pernah belajar bahasa Jepang tapi cuma sepintas doang. Itu udah pusing banget itu kan, ejaannya agak susah juga kalau bahasa Jepang ya. Nah, kalau bahasa asing sendiri ya biasalah kita paling ikut-ikut kursus dulu kalau misalnya di Indonesia ya. Kalau enggak yang kayak skala yang lagi sekarang nih di SMP mungkin bisa juga belajar yang kayak tadi itu kalau bahasa Jepang. Soalnya kalau bahasa juga yang mulai dipakai itu bahasa Inggris, bahasa Jepang juga udah dipakai sekarang di dunia itu. Bahasa Arab juga dipakai juga. Jadi ya kayak gitu, kalau bahasa sendiri ya paling kita otodidak sendiri bisa juga. Kalau enggak ya sekarang yang di YouTube banyak juga belajar kayak gitu. Dan kalau misalnya emang udah punya basicnya, tinggal action ke negara tersebut gitu. Kak, ini kan kalau aku suka lihat-lihat di YouTube gitu ya, sebelum mereka kuliah itu di luar negeri, 1 tahun sebelum mereka masuk atau mulai kuliah, itu mereka kayak di lesin dulu bahasa gitu, kayak misalnya Turki atau Jepang. Kakak gitu juga nggak? Atau emang belajarnya tuh di Indonesia terus ke sana langsung kuliah gitu? Nah, ya ini pertanyaan bagus nih. Biasanya kan kalau misalnya kita di ini ya, biasanya yang kelas bahasa dulu itu di Turki, kelas bahasa dulu biasanya. Yang paling sering itu di Turki, kelas bahasa dulu. Yang di negara-negara Arab juga ada, yang kayak di Mesir itu bahasa Arab dulu 1 tahun gitu. Di Maroko ada juga, di Pakistan ada juga. Kebetulan Yordania sendiri itu enggak ini ya, ada kelas bahasa, tapi gimana kitanya? Kalau memang kita dites dan kita berhasil, berarti kita langsung bisa kuliah. Kalau misalnya kita dites dan nggak lulus gitu ya, nah, berarti kita harus ngambil kelas bahasa. Nah, kebetulan kita, kalau saya pribadi memang udah prepare dari Indonesia ya, udah banyak persiapan dari Indonesia, bahkan SMP dan SMA saya juga basicnya memang agama, jadi bahasa Arabnya juga udah gampang gitu. Jadi pas kesini udah kayak biasa aja gitu. Kakak berapa tahun belajar bahasanya, Kak? Kalau saya belajar bahasa waktu di pondok aja dulu, di pesantren. Sekitar berapa? 6 tahunan lah. Jadi udah lumayan gitu. Tapi tetap aja, kita pas di sininya, yang bahasa Arab yang kita pelajari memang dipakai gitu. Tapi tetap saja kita masih ada, apa ya, masih ada penyesuaian-penyesuaian lah di sini itu. Mungkin karena bahasa Arabnya agak beda lah gimana. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan juga di sini. Ada beberapa kosakata yang memang beda gitu. Coba dong, Kan Kak, perkenalan pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Biasa lah, tangan. mungkin antum udah pernah tahu ya kalau bisa bahasa Arab tuh kadang-kadang
di TK juga, kalau nggak ada yang di madrasah yang sore-sore juga dipelajari gitu. Misalnya apa? Ismi Lutfi Nur Fadli wa jitu min Indonesia wa sakantu fi Bahauddin. Jadi Bahauddin itu nama ini, nama apa? Nama gedung kita. Nah, gitu. Kurang lebihnya kayak gitu lah. Ya, Karisa mau nanya apa? Karisa bengong ya. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada beberapa negara yang orang-orangnya tuh individual gitu loh, sendiri-sendiri, jarang teman-temanan sama orang lain gitu. Kalau di Yordania itu bareng-bareng kayak di Indonesia atau sendiri-sendiri gitu, kayak Jepang, Amerika, gitu-gitu, Kak. Kalau di Yordan sendiri masih kayak Indonesia. Kita bareng-bareng gitu. Orang Arabnya juga kayak gitu. Orang Arabnya juga kan di sini kadang bersuku-suku ya. Ada suku apa, suku apa. Nah, di sini sama juga. Jadi ada suku-suku, jadi mereka masih tetap bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi ya di sini saling banyak juga saling membantu gitu orang-orangnya. Tapi mungkin ada beberapa, kalau misalnya apa suku ya, ada beberapa suku yang misalnya dia emang diganggu gitu. Nah itu bisa berantem lah gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini yang saya sendiri rasakan masih aman lah kalau sekarang ini. Ada yang lain nih? Nafisa, Jihan, Zaskia. Nggak ada. Tidak. Oke, cukup sampai sini ya, Kak. Soalnya mau lanjut belajar yang lain. Iya, nggak Nanti apa-apa. ada part lanjutnya. Makasih banyak ya, Kak, sharingnya. Mau closing statement Ya, closing buat statement. jangan buat anak-anak. Closing statementnya mungkin sama aja ya. Saya juga masih muda, masih banyak belajar. Ya kita saling mengingatkan aja kepada teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Jangan ngerasa capek untuk belajar. Mumpung masih muda, kita harus banyak-banyak mempelajari ilmu ya. Entah ilmu apa saja lah, pokoknya ilmu, terutama ilmu kehidupan itu yang paling penting ya. Kita saling menghormati satu sama lain. Toleransi itu hal yang paling penting gitu. Soalnya yang saya pribadi rasakan, mungkin sekarang masih banyak ilmu-ilmu yang sekiranya masih saya belum dapatkan gitu, belum saya pelajari di waktu dulunya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum masuk kuliah ya, untuk sekarang masih SMP, belum masuk SMA juga, nah mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya, pelajari segala sesuatu ilmu gitu. Bermain boleh, tapi ada waktunya seperti itu. Makasih, Kak. Ya, pokoknya Kenapa, harus Karisa? semangat kita itu. Ya, makasih banyak ya, Kak, udah datang di Iya, acara sharing ini. Jangan bosen-bosen. sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, nggak apa-apa. Kita nyantai kok. Nah, kalian mau minta Instagramnya nggak nih? Enggak Zaskia. Oke. Sampai sini aja ya. Iya, Pertemuan makasih banyak, kali Kak. ini. Oke. Saya izin Ya, pamit ya, Kak. Terima iya. kasih. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sebenarnya harusnya kalian ada percakapannya, ya, tapi kalian nggak ada percakapannya, ya. Nanti mungkin next time kalian perbaiki lagi ya. Terima kasih Karisa sudah bertanya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.